Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmi Rusan dengan NIM 220107500023 dari kelas pendidikan biologi C. Di sini saya akan meresum materi mengenai genetika Mendelian. Yang pertama yaitu dari sejarah genetika. Sejarah singkat genetika, pewarisan sifat makhluk hidup dipelajari dalam suatu cabang ilmu biologi yang dinamakan genetika. Ilmu ini pertama kali dipelajari oleh Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai dengan 1834. Seorang biarawan yang mendalami fisika, matematika, dan botani. Di awal perkembangannya, para ahli biologi, termasuk Mendel, belum mengenal baik gen ataupun kromosom. Di awal eksperimen Thomas Hunt Morgan pada tahun 1856 sampai 1945 yang melakukan pengamatan pewarisan sifat terhadap Drosophila melanogaster. Pengetahuan kromosom dan gen masih belum cukup untuk menjelaskan pola pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Mendel. Teori kromosom dirumuskan pada tahun 1902 dan 1903 oleh Walter Sutton dan Theodore Boveri. Genetika modern muncul dengan menjelaskan pewarisan sifat berdasarkan perilaku, kromosom, dan gen. Yang kedua yaitu kilasan singkat genetika Mendel. Kilasan singkat genetika Mendelian dalam mempelajari pewarisan sifat, pada awalnya Mendel melakukan eksperimen persilangan atau hibridisasi dua varietas P sativum dengan mengamati satu sifat benda yang kemudian dikenal sebagai persilangan monohibrid. Untuk menguatkan prediksinya, Mendel masih melanjutkan eksperimen persilangan dengan dua sifat benda atau dihibrid dan tiga sifat benda atau trihibrid. Berdasarkan eksperimen monohibrid, Mendel dapat merumuskan 4 pola pewarisan sifat, yang salah satu di antaranya dijadikan hukum segregasi atau hukum Mendel 1. Berdasarkan eksperimen dihibrid, Mendel merumuskan hukum pemilihan bebas atau independent assortment yang kemudian disebut hukum Mendel 2. Mendel melakukan prediksi mengenai bagaimana karakter suatu sifat yang tampak dapat diturunkan. Sifat yang dimaksud dalam ilmu genetika adalah ciri suatu makhluk hidup, sedangkan karakter adalah variasi dari suatu sifat. Contohnya, sifat yang diamati adalah warna bunga, sedangkan karakternya adalah warna bunga ungu dan warna bunga putih. Jadi, dalam penelitian hibridasi pertamanya, Mendel menegaskan warna bunga ungu adalah karakter yang dominan, sedangkan warna bunga putih adalah karakter yang resesif. Eksperimen Mendel terdiri dari 6, yaitu yang pertama, menentukan galur murni. Yang kedua, melakukan persilangan atau hibridisasi. Yang ketiga, mengamati dan melakukan pengujian filial 1. Yang keempat, mengamati penampakan filial 2. Yang kelima, mengelompokkan dan menghitung filial 2. Yang keenam, yaitu menghitung rasio filial 2. Para ahli biologi menyimpulkan bahwa notasi alfabet yang dimaksud oleh Mendel adalah genotip, yaitu suatu jenis susunan gen yang dapat mengekspresikan suatu sifat dari suatu karakter atau fenotip. Selain itu, para ahli biologi juga menyepakati untuk notasi genotip dengan alfabet diselaraskan dengan karakter yang dominan yang diekspresikannya. Contohnya berdasarkan genotip parental untuk biji kuning, yaitu yellow,
adalah dengan dua huruf Y besar, sedangkan untuk genotip yang warna ungu atau ekspresif resesif. Para ahli biologi juga menyepakati bahwa sifat resesif dan dominan merupakan ekspresi dari alel, yaitu versi alternatif suatu gen yang menyusun genotip. Pewarisan sifat tidak hanya dapat dilakukan dengan menguji F1 yang disilangkan dengan sesamanya atau self-cross, namun F1 juga dapat diuji dengan menghilangkan F1 dengan individu sejenis yang memiliki genotip homozigot resesif, uji silang, atau tes cross. Jadi, dalam persilangan genotip antara Y besar yang sama Y besar dengan VY besar Y kecil, F1 F1-nya yaitu Y besar dan Y kecil disilangkan, yang dihasilkan diuji silangkan dengan P besar. Persilangan. Adapun istilah-istilah dalam persilangan parental yaitu P atau induk atau orang tua, gamet atau G artinya sel kelamin, F besar filial yaitu keturunan atau anakan. Genotip adalah susunan gen penyusun sifat, sedangkan fenotip yaitu sifat yang tampak. Cara penentuan gamet yaitu yang pertama jumlah gamet, rumusnya yaitu 2N, di mana N sama dengan alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Contohnya A besar dan A kecil, B besar dan B kecil, C besar dan C kecil, dan sebagainya. Yang kedua yaitu jenis gamet. Contoh penentuan jenis gamet yaitu A besar A kecil gamet terdiri dari dua jenis yaitu A besar dan A kecil. Adapun macam-macam persilangan yaitu yang pertama ada persilangan non-hibrid. Persilangan antara contohnya seperti persilangan antara bunga mawar merah MM besar dengan bunga mawar putih yang kita misalkan M kecil dengan gen M bersifat M besar bersifat dominan penuh terhadap bunga mawar putih atau M kecil dan melakukan persilangan sampai mendapatkan F2 seperti pada gambar. Berdasarkan persilangan di samping, kita bisa mengetahui perbandingan fenotip dan genotipnya. Dan diingat kalau fenotip adalah sifat yang tampak, jadi berdasarkan hasil F2 kita bisa tahu kalau perbandingan fenotipnya yaitu 3:1, yaitu 3 sifat merah dan 1 sifat putih. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya diperoleh M besar banding M besar, M kecil dibanding M kecil yaitu 1, di mana M besar atau bunga mawar merah sebanyak 1, yang terbagi sebanyak 2, M besar dan M kecil yaitu 2, dan bunga mawar putih yaitu 1. Jadi 1:2:1. Yang kedua yaitu ada persilangan dihibrid. Di mana persilangan antar biji bulat kuning seperti pada contoh di samping dengan kita misalkan dengan B besar, B besar, K besar, K besar dengan biji kisut hijau yang kita misalkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Biji bulat B dominan terhadap biji kisut B kecil dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau K kecil dan melakukan persilangan sampai mendapatkan F2. Perbandingan fenotipnya yaitu bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau ada 9:3:3:1. Terima kasih. Itulah tadi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi